Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 224111200 dari kelas manajemen 22 mata kuliah statistik ekonomi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data tunggal, yaitu mengetahui berbagai jenis dan karakteristik ukuran pemusatan data tunggal serta mengapa hal ini penting dalam analisis data statistik. Yang pertama ada rata-rata. Pengertian rata-rata adalah jumlah dari semua data yang dibagi dengan jumlah data tersebut. Lalu ada keuntungan dari rata-rata. Memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan dapat digunakan untuk melakukan perbandingan. Ini ada kegunaannya. Kegunaan rata-rata adalah untuk menyajikan nilai tengah atau pusat yang representatif dalam kelompok data. Lalu ada kerugian. Tidak memberikan informasi tentang sebaran data dan dapat terpengaruh oleh data ekstrim. Kemudian lanjut ada median. Pengertian dari median. Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar, maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Jika banyak data merupakan bilangan ganjil, maka median terletak pada data ke setengah n plus 1. Dan jika banyak data bilangan genap, maka median terletak n dibagi 2 dan data n dibagi 2 plus 1. Kegunaan. Fungsi median adalah untuk mengukur pemusatan darat. Dalam teori statistik dan probabilitas, median adalah nilai yang memisahkan separuh lebih tinggi dari separuh bawah sampel data, populasi, atau distribusi probabilitas. Keuntungan. Median memiliki keuntungan yaitu relatif stabil terhadap data ekstrim dan tidak terpengaruh oleh perubahan nilai pada bagian lain dari kelompok data. Selanjutnya ada modus. Pengertian modus itu sendiri adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal, atau mungkin juga tidak memilikinya. Yang kedua ada kegunaan dari modus. Kegunaan dari modus itu sendiri adalah ketika kita ingin mengetahui data terpopuler atau yang paling sering muncul. Lalu keunggulan. Keunggulan modus adalah mudah dihitung dan menjelaskan tendensi sentral suatu kelompok data dalam bentuk kelompok nilai. Yang keempat ada kerugian dari modus. Kerugian dari modus adalah tidak cocok untuk data kontinu dan mungkin tidak ada modus jika tidak ada data yang sering muncul. Selanjutnya, perbandingan antara ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama ada rata-rata. Memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan mudah dihitung, rentan terhadap data ekstrim. Jadi memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan mudah dihitung, lalu rentan terhadap data ekstrim. Yang kedua ada median. Median ini stabil terhadap data ekstrim dan tidak dipengaruhi oleh perubahan pada bagian dari kelompok data. Lalu yang terakhir modus. Modus
Modus itu mudah dihitung dan menjelaskan tendensi sentral dalam bentuk kelompok nilai. Tidak cocok untuk data kontinu. Lalu di sini ada keuntungan dan kerugian jika menggunakan ukuran data tunggal. Yang pertama kita bahas ada keuntungan jika menggunakan ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama yaitu memberikan representasi nilai pusat yang mudah dimengerti. Yang kedua, memudahkan perbandingan antara kelompok data. Lalu ada kerugian jika menggunakan ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama, ada tidak memberikan informasi tentang sebaran data. Yang kedua, potensi terpengaruh oleh data ekstrim. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk data dengan pengelompokan yang tidak merata. Lalu lanjut ada contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dari pasar saham, contohnya rata-rata harga saham sebagai gambaran umum kinerja suatu perusahaan. Yang kedua harga rumah, median harga rumah untuk mengetahui harga yang paling sesuai dengan pasar. Lalu yang ketiga ada mode fashion atau modus warna atau gaya pakaian yang paling populer dalam suatu musim. Kemudian lanjut ada penerapan dalam analisis data statistik. Penerapan dalam analisis data statistik ada tiga. Itu yang pertama pemilihan ukuran pemusatan. Pemilihan ukuran pemusatan adalah memilih metode yang paling sesuai untuk menganalisis dan menyajikan data dalam penelitian atau studi statistik. Kemudian yang kedua, visualisasi data. Visualisasi data adalah penerapan yang menggunakan grafik atau diagram untuk memperlihatkan ukuran pemusatan dengan lebih jelas dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir ada interpretasi hasil. Interpretasi hasil adalah penerapan yang membedakan makna dan implikasi dari hasil ukuran pemusatan data tunggal dalam konteks yang relevan. Kemudian ada kesimpulan dan ringkasan. Kesimpulannya adalah ukuran data pemusatan tunggal, yaitu menyediakan gambaran tentang tendensi sentral suatu data dalam analisis statistik. Lalu pemilihan yang tepat, yaitu memilih ukuran pemusatan yang sesuai tergantung pada karakteristik dan tujuan analisis data. Lalu menggunakan dalam konteks, yaitu menerapkan ukuran pemusatan dalam konteks yang relevan dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian masing-masing. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kalian tertarik dengan video tentang statistik ekonomi, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.